Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Putraryanto dari kelas 2D dengan NIM 23077. Pada hari ini, saya akan membawakan presentasi yang berjudul Farmakologi Obat Mata. Pengertian obat mata. Obat mata digunakan untuk menghasilkan efek diagnostik dan terapeutik lokal dan yang lainnya untuk merealisasikan kerja farmakologis yang terjadi setelah berlangsungnya penetrasi bahan obat dalam jaringan yang umumnya terdapat di sekitar mata. Obat mata berbentuk sediaan tetes mata, viskus tetes mata atau gel, dan salep mata yang bekerja secara tropikal di permukaan bola mata. Adapun macam-macam obat mata, yang pertama, tetes mata atau eye drop, contohnya Insto, Roto. Yang kedua ada viscose tetes mata atau gel, contohnya viscose test gel. Yang ketiga ada salep mata, contohnya Neosporin dan Sendrositol salep mata. Yang keempat ada insert atau bentuk depo, contohnya Lacrisert. Yang kelima ada pencuci mata atau Roto Airwash. Bentuk dan cara pemberian obat mata. Pertama ada tropikal, bentuk yang paling umum diberikan dengan cara langsung ke mata sebagai contoh, tetes mata. Dengan cara, cuci tangan terlebih dahulu, kocok botol jika diperlukan, dongakkan kepala ke belakang, tarik kelopak mata bawah, teteskan obat matanya, lalu tutup mata. Untuk yang kedua ada salep mata, itu cuci tangan terlebih dahulu, tarik kelopak bawah dan oleskan salep sepanjang 0, sampai 1 cm ke kantung konjungtiva. Yang ketiga, tutup mata dan gerakan perlahan agar salep merata. Keempat, penglihatan biasanya sedikit kabur setelah penggunaan itu normal. Sistemik. Obat mata diberikan jika memerlukan penetrasi lebih dalam, sebagai contoh, oral atau tablet atau kapsul. Diminum dengan air putih sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter. Sebaiknya dikonsumsi setelah makan. Lalu yang kedua ada injeksi, dilakukan oleh tenaga medis. Lalu diberikan jika obat perlu bekerja cepat. Kualitas dan standar sediaan obat mata. Obat mata yang baik harus memenuhi standar sebagai berikut. Yang pertama, steril. Harus bebas dari mikroorganisme karena infeksi pada mata bisa berakibat fatal. Yang kedua, kejernihan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menghindari rangsangan akibat bahan padat. Sebagai material penyaring digunakan leburan gelas, misalnya Genverviten dengan ukuran pori G3 sampai dengan G5. Lalu pengawetan. Pengawetan yang sering digunakan adalah thiomersal 0,002%, garam fenil merkuri 0,002%, garam alkonium dan garam benzalkonium 0,002 sampai 0,01%. Dalam kombinasinya dengan natrium edetat 0,1%, koreselin 0,005 sampai 0,01%, klorburtanol 0,5%, dan benzilkahol di 0,5 sampai 1%. Lanjut, yang keempat ada tenisitas. Tetes mata sebaiknya dibuat mendekati isotonis agar dapat diterima tanpa rasa nyeri dan tidak dapat menyebabkan keluarnya air mata yang dapat mencuci keluar bahan obatnya. Yang kelima ada pendaparan. Mirip seperti darah, cairan mata menunjukkan kapasitas dapar tertentu yang sedikit lebih rendah oleh karena sistem yang terdapat pada darah seperti asam karbonat, plasma, protein amforter, dan fosfat primer sekunder juga dimilikinya
kecuali sistem hemoglobin dan oksinhemoglobin. Penyimpanan obat mata yang baik. Hal yang perlu diperhatikan, pertama, tanggal kadaluarsa dari obat yang kita simpan. Kedua, kondisi kemasan dan warna obat mata. Ketiga, jauhkan dari panas dan paparan sinar matahari secara langsung. Keempat, perhatikan panduan penyimpanan karena tidak semua obat mata harus disimpan di lemari pendingin. Kelima, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Keenam, pisahkan obat mata dengan obat lain yang memiliki bentuk mirip, seperti lem, obat sariawan, obat nyamuk, dan sebagainya, yang dapat menimbulkan kesalahan pengambilan obat. Tata cara penggunaan pastikan tidak hilang atau rusak untuk meminimalisir kesalahan penggunaan obat mata. Perlakuan untuk obat mata yang sudah expired. Pertama, obat mata yang sudah tidak digunakan atau sudah memasuki masa kadaluarsa harus dimusnahkan dengan cara mengeluarkan seluruh isi obat mata ke dalam tempat sampah infeksius. Yang kedua, membuang kemasan yang sudah kosong ke tempat sampah. Ketiga, untuk obat berbentuk tablet, tablet dikeluarkan dari kemasannya dan dihancurkan dengan cara ditumbuk sebelum dibuang. Hal tersebut untuk menghindari penggunaan obat kadaluarsa oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya mengenai materi farmakologi obat mata. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyebutan dan materi yang kurang. Jika ada masukan atau koreksi dari materi yang saya sampaikan, bisa diketik di kolom komentar ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.